Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran PAI kita dengan tema yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat ke-16, yang artinya dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab-kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Selanjutnya adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa abad ke-1 Masehi. Sedangkan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Yang pertama ada Taurat, yang kedua ada Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir itu Al-Quran. Nah, kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini kita perlu mempercayainya, tapi kita tidak perlu untuk mengamalkan kitab-kitab ini, karena kita cukup dengan mengamalkan Al-Quran saja, karena Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi kita cukup dengan mengamalkan Al-Quran saja, tapi kita tetap percaya bahwa Allah juga menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Bani Israel dan diturunkan dalam bahasa Ibrani. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-49, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab atau Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat adalah yang pertama yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua larangan menyembah berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, yang keempat perintah mensucikan hari Sabtu, yang kelima perintah menghormati kedua orang tua, yang keenam larangan membunuh manusia,
larangan berbuat zina. Yang ke-8 larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-9 larangan mencuri. Dan yang ke-10 larangan mengambil hak orang lain. Dan yang kedua ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi, dan diturunkan dalam bahasa Kipti. Dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 dan terdapat pada ayat yang ke-55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Selanjutnya ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani dan diturunkan dalam bahasa Suryani. Terdapat dalam Quran surat Maryam surat ke-19 dan ayat ke-30 yang artinya, dia Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ajaran pokok kitab Injil adalah yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan zaman itu, menjelaskan bahwa kelak akan datang seorang Rasul yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab kita itu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW abad ke-7 Masehi itu sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Adapun ajaran pokok Al-Quran, yang pertama akidah atau untuk mengesahkan Allah, yang kedua ada akhlak, hubungan dengan perilaku manusia, yang ketiga ibadah, keempat ada muamalah, yang kelima ada tarik, sejarah, yang keenam syariat,
suhuf. Suhuf itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah, jadi belum ada digabungkan seperti sebuah buku. Al-Quran surat Al-A'la ayat 18-19 yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Perbedaan kitab dan suhuf adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab sudah diumumkan, suhuf masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nabi dan Rasul menerima suhuf. Nabi Ibrahim ada 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, dan Nabi Musa ada 10 suhuf.